Hai semuanya, kembali lagi bersama channel Si Danot. Di video kali ini kita akan membahas 6 satuan elit yang dimiliki Indonesia yang bikin negara lain geleng kepala. Pasukan apa aja itu ya? Yuk kita simak video sampai selesai ya. Yang pertama, Sat 81 Kopassus. Satuan 81 Kopassus atau dulunya lebih dikenal sebagai Sat 81 Gultor adalah satuan terbaik dari Kopassus, yang artinya prajurit pilihan terbaik dari Kopassus. Waduh, Kopassus aja sudah pasukan terbaik, ini yang paling terbaik dari Kopassus. Wah, gimana ya latihannya? Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum. Mengenai jumlah personil maupun jenis persenjataannya yang dimilikinya semua itu dirahasiakan dan Sat 81. Harus diketahui bahwa beberapa tahun belakang ini istilah Gultor dihilangkan dari satuan ini. Sat 81 Kopassus dibentuk pada tanggal 30 Juni 1982. Tugas utama dibentuknya Sat 81 ini adalah untuk menangani anti-teror. Satuan ini dibentuk oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Prabowo Subianto. Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Prabowo Subianto dikirim untuk mengambil spesialis penanggulangan teror di Jerman. Dan sekembalinya ke tanah air, dipercaya untuk menyeleksi dan melatih Kopassus untuk dituju ke Densat 81. Satuan 81 merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Tidak seperti satuan lain yang selalu mengekspos kegiatan mereka. Visi dan misi Sat 81 adalah untuk tidak diketahui, tidak didengar, dan tidak terlihat. Selanjutnya, Den Bravo 90. Satuan ini adalah satuan terbaik yang dimiliki TNI AU, yang berkedudukan langsung di bawah Dan Kopaskas. Satuan ini bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan instalasi musuh dalam mendukung operasi udara. Misalnya ada pembajakan pesawat di Indonesia, pasti pasukan ini yang akan turun tangan. Pasukan ini terdiri dari gabungan antara satuan-satuan khusus seperti Sat 81, Denjaka, Brimob, dan Polri. Mereka biasanya bekerja sama untuk menumpas teror yang ada di Indonesia. Pendidikan Den Bravo dilakukan sekitar 6 bulan. Prajurit yang masuk ke satuan ini diseleksi ketat mulai dari IQ, kesemaptaan, keahlian spesialisasi militer, serta kesehatan yang prima. Mereka dicetak menjadi prajurit elit Paskas yang siap diterjunkan di mana saja di seluruh Indonesia. Satuan Bravo 90 memiliki moto setia, terampil, berhasil. Gimana nih, kira-kira kalian tertarik nggak untuk bergabung bersama mereka? Selanjutnya, Yontaifit. Batalion Intai Amfibi yang disingkat Yontaifib, yaitu pasukan elit TNI AL yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian. Prajurit yang ingin bergabung dengan satuan ini, prajurit harus mengikuti seleksi mental, fisik, kesehatan, dan sudah berdinas aktif minimal 2 tahun.
Salah satu latihan satuan ini adalah berenang dalam kondisi tangan terikat sejauh 5 km. Waduh, latihannya ngeri juga ya guys. Kira-kira kalian mampu nggak ya? Dan prajurit terbaik akan direkrut Satuan Jala Mengkara. Mampu menyelesaikan tugas yang luar biasa. Berlatih adalah kesejahteraan prajurit. Selanjutnya, Kopaska. Komando Pasukan Kata yang disingkat dengan Kopaska dibentuk pada tanggal 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno. Jika kalian sudah masuk menjadi prajurit TNI AL, lebih baik pikirkan lagi deh buat bergabung ke Satuan Kopaska ini. Karena pendidikan menjadi prajurit Kopaska bukan main sulitnya. Fase latihan pertama selama 1,5 bulan dan diakhiri dengan yang namanya Minggu Neraka, yang sangat menguras pikiran dan tenaga pastinya. Mereka selalu dikejutkan dengan kegiatan secara tiba-tiba, seperti disuruh berenang ke laut di gelapnya malam, dan banyak sekali kejutan-kejutan yang diberi pelatih untuk membentuk prajurit Kopaska yang terbaik. Dan tidak lupa dipukuli oleh sang pelatih untuk melatih mental dan fisik mereka. Karena Kopaska dipaksa untuk melakukan tugas dengan cepat, tuntas, dan rapi. Kira-kira kalian sanggup nggak ini? Kalau nggak sanggup, bisa dipikir-pikir lagi ya. Selanjutnya, Denjaka. Denjaka atau Detasemen Jala Mengkara adalah satuan gabungan antara personel Kopaska dan Taifib. Waduh, pasti kalian sudah membayangkan gimana latihannya dan gimana kuatnya pasukan Denjaka ini. Denjaka dibentuk pada tanggal 4 November 1984. Pasukan ini dituntut memiliki kesiapan operasional mobilitas, kecepatan, kerahasiaan, juga memiliki keterampilan mendekati sasaran melalui laut, bawah laut, dan vertikal dari udara. Denjaka sering disebut dengan hantu laut dikarenakan kemampuannya yang luar biasa. Untuk mengatasi teror, terutama teror terhadap kapal laut. Dari ratusan prajurit yang mengikuti seleksi, hanya 50-an prajurit saja yang diterima. Setelah lolos, mereka mengikuti latihan lebih berat dari pasukan lain. Salah satu latihan Denjaka adalah seorang prajurit dalam kondisi kaki tangan terikat, mereka dilempar dari helikopter ke laut. Dan mereka harus bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Jadi tidak heran lagi Denjaka diterjunkan langsung untuk mencari korban bangkai pesawat Sriwijaya yang jatuh kemarin. Tidak butuh waktu lama bagi pasukan Denjaka untuk menemukan bangkai pesawat di dasar laut. Waduh guys, ternyata Denjaka ini latihannya lebih berat lagi guys. Ada sakit di pantatmu? Hah? Yang terakhir, Den Harim atau dikenal dengan Dentasemen Harimau.
Dari segala pasukan elit yang ada di Indonesia, pasukan ini dikenal sebagai rajanya pasukan khusus hingga layak disebut sebagai legenda. Tugas pokok pasukan ini mengawal presiden dan menanggulangi teror yang ada secara tersembunyi. Pasukan ini sangatlah rahasia. Tidak ada yang tahu siapa anggotanya secara resmi. Jadi pasti sudah terbayangkan bagaimana pendidikan Den Harin. Ya, pastinya berkali lipat dari pasukan elit lainnya. Tapi sangat disayangkan pada tahun 1995 pasukan ini dibubarkan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud ya. Sampai jumpa di video berikutnya.